Bahkan menurut saya mereka yang ditempatkan di tempat-tempat yang keras seperti itu, daya tahannya pasti akan lebih, karena berhadapan dengan orang-orang yang keras ya, atau mungkin ya. Pesan saya, manfaatkan setiap penugasan itu dengan sebaiknya, jangan mengeluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Teman-teman Jawara, dalam rangka memenuhi pelayanan publik kepada masyarakat, BPK Perwakilan Banten mengadakan acara Bincang Jawara yang para narasumbernya adalah jawara-jawara, bisa dari pegawai negeri sipil ataupun non-PNS. Intinya itu memberikan insight atau wawasan tentang keuangan negara. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan bukan tamu, malah tuan rumah ya, Bapak Arman Sifa. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah Bu. Ya, sebenarnya hari ini hari Selasa, tapi Pak Arman itu pakai baju putih karena baru pelantikan sebenarnya. Baru pelantikan ya Pak ya? Iya. Selamat kembali ke pusat. Ya, terima kasih. Jadi kalau perwakilan Sumatera dan Jawa itu ada di 5B, AKN 5B, kalau di BPK ada 7 AKN 1 AUI gitu ya, investigasi. Jadi Bapak cuma pindah dari 5B ke 5A ya Pak ya, sama-sama Iya. masih di Direktorat Keuangan Negara 5. Boleh cerita nggak Pak, pertama kali masuk BPK itu di mana dulu gitu, terus kenapa bisa masuk ke BPK gitu? Baik, terima kasih Bu Diana. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bicara bagaimana saya masuk BPK Bu ya, berarti saya bicara peristiwa berapa tahun yang lalu ya, tahun 91. Saya baru kuliah itu Pak. Saya waktu itu masuk BPK setelah lulus D3 dari STAN tahun 91. Kemudian alhamdulillah terpilih ditempatkan di BPK ya. Waktu itu belum milih Bu sebetulnya, langsung dipilih. Dan ya, dan saya bersyukur karena BPK waktu itu baru 4 kantor, yaitu kantor pusat, Jogja, Makassar, dan Medan ya. Jadi saya bersyukur di BPK karena tidak terlalu besar kemungkinannya untuk keliling Indonesia. Jadi saya masuk BPK karena saya masuk di STAN dan kemudian ditempatkan di BPK. Saya bersyukur karena walaupun awalnya saya tidak tahu apa itu BPK, saya akhirnya merasakan bahwa saya bergabung dengan sebuah institusi yang sangat penting ya, di dalam tata kenegaraan kita, yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan keuangan negara ya. Itu tahun 91 Bu. Jadi sampai sekarang saya sudah berarti sekitar 30 tahun ya Bu ya. Pertama di mana tuh Pak tahun 91? Pertama kali saya ditempatkan di, dulu namanya Auditorat F. Jadi ABCDEF gitu Pak ya? Dulu saya memeriksa Kementerian Penerangan, Departemen Penerangan dulu ya. Sekarang udah nggak ada, udah almarhum ya. Kemudian saya pernah memeriksa pariwisata ya, apa istilah dulunya ya, Parbud ya, pariwisata dan budaya. Kemudian juga pernah memeriksa transmigrasi, masih di Auditorat itu. Nah, kemudian organisasi berubah, saya kemudian tetap di lingkungan itu, yaitu di AKN 1. Namanya AKN gitu Pak ya? AKN 1. Pemeriksaannya waktu itu yang terakhir itu di Kementerian Pertahanan. Sebelum saya kemudian sempat pindah ke AKN 2 3 bulan, balik lagi ke AKN 1. Kemudian sempat pindah 3 bulan juga ke AKN 3, balik lagi, entah kenapa saya dibalik ke AKN 1. Nah, kemudian pertama kali menjadi kepala seksi di AKN 1 ya.
kemudian diangkat jadi kepala subauditorat juga di Kementerian Pertahanan, dan menjadi kepala perwakilan tahun 2013 pertama kali di Bali. Kemudian di Bali saya bertugas 2,5 tahun, kemudian dipindahkan ke Bandung, Jawa Barat. Di sana saya dari tahun 2015 sampai 2020. Kemarin Pak ya? Iya, 5 tahun. Dan alhamdulillah sekarang saya berada di perwakilan Banten dari tahun 2020, tapi 2 minggu lalu keluar SK saya harus kembali ke pusat. Iya. Ya, saya udah kebayang sih Pak bakalan ke pusat. Jadi teman-teman Jawara, Pak Arman Sipa ini punya channel namanya apa Pak? Al-Uhwah gitu kan. Jadi saya udah perasaan itu kan isinya tentang itu ya, ceramah-ceramah keislaman. Jadi nanti meriksa Kementerian Agama itu 5A itu Kementerian Agama. Jadi kayaknya nanti haji dan umrah ini Pak sambil meriksa bisa. Amin, amin. Jadi ya saya bilang itu karena itu bagian dari objek ya Pak Bu ya. Iya, objek pemeriksaan. Tapi mungkin itu ada berkahnya di situ. Saya berharap, doakan mudah-mudahan bisa. Amin. Sama udah ada berarti 3 perwakilan yang Bali, Jawa Barat dan Banten. Nah, nanti di 5A juga meriksa Kementerian Dalam Negeri. Berarti udah paham tentang Pemda ya Pak ya. Semoga bisa memberikan masukan nanti ke di pusatnya seperti itu. Pak, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, bisa cerita nggak apa aja sih yang diperiksa oleh BPK itu? Baik. Pengalaman saya memeriksa ya dari tahun 90-an itu tentu saja beragam ya. Tapi yang terkini barangkali yang menjadi tugas kita di BPK adalah pemeriksaan keuangan negara yang dibagi 3 jenis pemeriksaan itu Bu ya. Dan ini sudah saya lakukan baik itu di Kementerian Pertahanan, artinya di APBN maupun di APBD di 8 tahun terakhir ya. Jadi di pemeriksaan laporan keuangan kita memeriksa bagaimana entitas itu melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya, dan kita memastikan atau memeriksa apakah pelaporan yang mereka lakukan telah dilaksanakan secara wajar ya, yang tercermin dari kualitas pelaporan pada 7 unsur laporan keuangan yang mereka sampaikan ke kita untuk diperiksa ya. Sejauh ini alhamdulillah kita selalu berusaha sesuai dengan visi misi kita untuk mendorong agar mereka memperbaiki pengelolaan atau pertanggungjawaban keuangannya. Dan kita tentu saja tidak hanya sekedar bagaimana mengupayakan mereka menjadi WTP, karena WTP itu adalah resultan atau hasil dari pemeriksaan, sehingga yang kita harapkan betul-betul apapun opini yang diberikan itu adalah betul-betul gambaran dari pertanggungjawaban itu sendiri ya. Jadi seperti contohnya di Banten ya, Banten yang kebetulan saya setahun terakhir ini saya berusaha di Banten, semua LKPD-nya sudah WTP ya. Nah, saya sih mengikuti baru satu kali pemeriksaan. Saya yakin apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman auditor itu sudah memenuhi standar. Artinya memang betul pelaporan di 9 entitas di Banten ini sudah memenuhi standar dan memenuhi kriteria untuk pemberian opini wajar tanpa pengecualian. Tentu saja tidak berarti semuanya sudah oke, artinya tidak ada kesalahan, pasti ada ya. Buktinya kita masih memberikan menyampaikan temuan-temuan kemudian untuk perbaikan ya. Nah, yang kedua, pemeriksaan kinerja Bu. Ini satu pemeriksaan yang memang sangat juga menjadi perhatian BPK. Kenapa? Karena ini sifatnya adalah untuk memberikan atau mendorong perbaikan secara lebih sistematis. Artinya kita melihat sistem yang berjalan, pengelolaan yang berjalan, kemudian kita berusaha memperbaiki pengelolaan tersebut ya. Dan ini juga sejalan dengan bagaimana BPK ingin
atau berupaya untuk meningkatkan perannya dari oversight ya sebagai yang mengawasi pelaksanaan anggaran kepada yang memiliki pandangan, pemahaman yang mendalam terhadap proses bisnis yang berjalan di pemerintahan. Nah, itu salah satunya dengan pemeriksaan kinerja tentu saja, karena kita akan mengetahui bagaimana setiap rupiah itu di manage oleh pemerintah daerah atau kementerian dan seterusnya ya. Nah, inilah yang kita lakukan, dan dalam prakteknya sesuai dengan sifat pemeriksaannya kita akan membuat simpulan terhadap pengelolaan tersebut dan memberikan rekomendasi perbaikan ya. Itu yang menjadi nilai plus ya, katakanlah nilai lebih dari kementerian kinerja ya. Nah, yang ketiga, jenis ketiga yang juga kita laksanakan secara konsisten adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu ya. Nah, ini adalah yang di luar dua jenis pemeriksaan tadi. Biasanya kita kenal dengan pemeriksaan terkait dengan pelaksanaan anggaran ya, baik itu sisi pendapatan maupun sisi belanja ya. Dan ini adalah dua sisi yang memang harus selalu dikawal oleh BPK, dan ini juga yang sering ya dinilai sebagai satu pemeriksaan yang bisa menghasilkan koreksi secara finansial. Artinya kita bisa menemukan indikasi kecurangan di sana, bisa menemukan bahkan kalau terjadi misalnya fraud sekalipun, artinya ada kecurangan di dalam proses itu juga akan dilaksanakan dengan jenis pemeriksaan ini ya. Termasuk di dalamnya itu ada pemeriksaan investigatif seperti ini. Nah, ini yang kita lakukan selama ini, dan di Banten juga kami telah melaksanakan pemeriksaan itu, dan alhamdulillah beberapa kasus, beberapa temuan juga bisa kita sampaikan kepada Pemda untuk diperbaiki ya. Baik untuk menghilangkan atau mengembalikan nilai kerugiannya maupun untuk perbaikan ke depan sebetulnya. Itu yang ingin kita lakukan. Ya, seperti itu loh Bu. Iya, iya. Jadi ada 3 jenis pemeriksaan ya Pak ya. Kalau sekarang sedang melakukan pemeriksaan apa aja Pak BPK Banten? Semester 2 Pak? Semester 2. Jadi di semester 2 ini, setelah semester pertama kan banyak atau fokus di laporan keuangan. Nah, semester kedua ini kita melaksanakan pemeriksaan kinerja dan PDTT seperti saya sampaikan. Pemeriksaan jenis 2 dan ketiga. Untuk kinerjanya beberapa pemeriksaan tematik Bu, artinya pemeriksaan yang dilaksanakan secara serentak oleh bukan hanya perwakilan Banten tapi juga perwakilan lain se-Indonesia, dan juga dilaksanakan dengan dengan metodologi yang kurang lebih sama, dengan tujuan bisa membuat simpulan yang lebih global dan bisa kita tarik untuk rekomendasi yang sifatnya kebijakan ke Kementerian Dalam Negeri atau kementerian yang lain ya. Nah, yang kita periksa tahun ini adalah pemeriksaan terkait dengan pengelolaan PAD dalam rangka mendukung kemandirian fiskal, kemudian pemeriksaan terkait dengan vaksinasi ya, yang memang sekarang sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh pemerintah, dan BPK bertanggung jawab untuk menjamin bahwa pelaksanaannya itu juga sesuai dengan harapan pemerintah maupun harapan masyarakat. Kemudian yang lain adalah pemeriksaan terkait vokasi ya, di pendidikan. Ini juga merupakan pemeriksaan tematik di mana kita ingin melihat bagaimana sinkronisasi antara pendidikan vokasi yang dilaksanakan di tingkat menengah yang dalam hal ini oleh SMK dengan keperluan atau dunia industri ya. Nah, ini kita berharap ini juga dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan terkoordinasi ya dengan dunia usaha, sehingga para lulusannya itu betul-betul bisa terserap ya. Kemudian pemeriksaan lainnya adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Nah, dalam hal ini kita akan memeriksa atau sedang memeriksa beberapa
Pemda terkait dengan belanja, ya. Nah, ini tentu saja di akhir tahun, karena memang kita berharap apa yang kita periksa itu adalah yang sudah betul-betul selesai dan diserahkan oleh pelaksana, sehingga kita bisa melakukan pemeriksaan secara post audit, ya. Dan sekarang sedang berlangsung, mudah-mudahan di akhir November atau di bulan Desember kita sudah bisa serahkan. Oke. Berarti pemeriksaan BPK itu kekinian juga Pak ya. Sekarang pemerintah misalnya sedang vaksin gitu kan, bisa kinerjanya. Terus masalah mungkin pengangguran juga kan, kebanyakan penduduk mungkin ya. Gimana sih biar siap kerja gitu ya, yang tadi vokasi. Terus PAD ini Pak, sekarang kan lagi susah ya karena vaksin ini, bukan vaksin, karena COVID ini kan PAD sedang turun-turunnya. Kita periksa juga mungkin memberikan itu Pak ya. Jadi gini Bu, kalau kita periksa itu kan ini ya sejarahnya memang terkait juga dengan pemeriksaan atau review yang dilaksanakan oleh BPK Pusat terkait dengan tingkat kemandirian fiskal daerah, ya, di mana formulanya itu adalah porsi PAD dibandingkan dengan total pendapatan, ya. Sehingga kami memandang komponen atau variabel PAD ini sangat menentukan tingkat kemandirian, karena makin tinggi PAD dibandingkan dengan total pendapatan maka makin mandiri satu daerah, ya. Kenapa ini dilaksanakan juga pada saat kita COVID ini, ya, pandemi begini? Ya, menurut kami atau menurut kita sepakat bahwa dalam kondisi apapun, ya, pemerintah itu tetap harus siap untuk mengantisipasi segala kemungkinan, ya, karena yang namanya perekonomian, ya, seperti yang merupakan kebijakan nasional juga, Pak Jokowi juga kan selalu menimbang antara tujuan kesehatan dengan tujuan ekonomi, ya. Nah, dalam hal ini tentu saja betul di saat kita memang sibuk-sibuknya menghadapi wabah COVID ini, pemerintah tidak boleh lupa juga bagaimana salah satu komponen kesejahteraan yaitu PAD itu juga diperhatikan. Jadi ya tentu saja kami melaksanakannya juga dengan protokol COVID yang ketat, ya. Mohon maaf saya buka masker karena saya juga baru pulang naik pesawat, ya Bu. Berjarak. Kita berjarak. Oke, iya. Sebenarnya kalau saya mengenal sosok Pak Arman Sifa ini Pak, saya itu ingat gowes Pak. Udah selesai pemeriksaan ini, ya. Jadi kalau di channel Humas BPK, Humas TU BPK Banten itu beberapa kali itu tentang gowes. Ya pada saat misalnya unggahan, ya kan, supervisi ke Pandeglang pun gowes gitu. Kenapa sih Pak, sejak kapan suka gowes? Saya belum lama sebetulnya, gowes itu sejak saya di Bali, berarti udah lama juga, ya, sekitar 7 tahun. Jadi awalnya memang saya ini dulu sih rajin olahraga, ya, olahraga. Kemudian biasalah kesibukan segala macam, dulu badminton, kemudian banyak berkurang. Nah, tahun-tahun pindah ke sana tuh 2013-an itu saya sempat berat badan 90 mendekati 100 lah, hampir 100, ya. Di Bali. Nah, disitulah sebelum ke Bali. Nah, setelah itulah saya berpikir, ya, buat apa misalnya kita dapat penghasilan kalau kita nggak sehat, ya. Nah, saya terinspirasi oleh adik saya, kemudian saya coba sepedahan, ternyata ini adalah olahraga yang cukup membantu, ya, tidak terlalu keras tapi cukup menyenangkan, karena kita dengan gowes ini bisa bertemu orang, bisa melihat pemandangan dan sebagainya, ya. Dan di setiap, saya bersyukur di BPK ini kan juga sudah berkembang namanya BPK bersepeda, ya. Bahkan ini menjadi agenda rutin dari pimpinan kita. Menurut saya ini juga perlu digalakkan, ya. Saya testimoni lah bahwa sepeda itu menyenangkan. Bahkan di Banten ini saya kalau tidak hujan atau tidak ada sesuatu yang
mendesak saya ke kantor, pulang balik naik sepeda. Iya. Saya pernah lihat. Jadi waktu bis juga pernah Iya. foto Pak ya, Bapak lewat sepeda terus berhenti sebentar. Sejak itu saya kalau naik mobil Pak penasaran itu Pak Arman bukan ya? Gitu. Kalau Pak Arman pengen saya bukain ini kaca mobil, duluan ya Pak gitu. Tapi emang pulang pergi Pak Arman ada sepeda ya, apalagi apa ya Kak? Ya tergantung cuaca juga ya Pak ya. Oke. Pak, udah kita ngomong tentang pemeriksaan, tentang hobi. Ada lagi nggak hobi di luar sepeda, Pak? Hobi di luar sepeda apa ya? Dulu badminton, ya. Itu adalah olahraga saya dari kecil karena bapak saya juga pelatih badminton. Tapi setelah tahun 2017, waktu saya kena serangan jantung, Bu, akhirnya dipasang ring satu. Sejak itu dokter mengatakan badminton olahraga terlalu berat untuk yang dipasangin ring. Sejak itulah tidak berolahraga. Untuk apa badminton ya, saya gantung raket lah istilahnya. Berarti di Jawa Barat Pak ya, 2017? Iya, 2017 di Jawa Barat. Itu juga sedang goes di Ciwidey ya, karena memang waktu itu dingin dan waktu itu saya kurang fit karena baru ada acara berturut-turut 4 hari pimpinan di sana, ya gitu, kolaps. Walaupun mungkin tadi urusannya itu karena kolesterol yang tidak terkendali. Terus harusnya pola makan Pak ya. Iya. Kita tuh punya keyakinan pertama bahwa apa yang kita alami, apa keputusan apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah takdir yang terbaik buat kita. Itu saya selalu, selain kita berdoa bahwa kita ingin yang terbaik, dan kita juga yakin setelah itu terjadi itulah yang terbaik buat kita.